Tapi kita hobi kerja sendiri. Gereja sendiri, dia berdoa sendiri, kita putar sendiri, tengah di situ camat sendiri, kepala desa sendiri, bupati di tengah sendiri, wakil di tengah sendiri, tengah sama-sama datang. Dia lari bilang apa? Dandim jalan sendiri, kapolsek jalan sendiri, dan semua jalan sendiri. Itu nama orang bilang namkak. Ya, pengagungan kepada Bapak Wakil Bupati oleh Mama Pendeta Tony Doang. Kita akan hitung secara bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, mana orang Paku, orang Batu Leso, tepuk tangan yang lebih panjang lagi, lebih keras lagi. Karena suka kita karena ada begitu banyak hal baik Tuhan kerjakan di tempat. Telur. Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi baduta gizi kurang adalah mendukung program aksi KKN di langkah penurunan jumlah kasus baduta gizi kurang sebanyak 6.000 anak yang tersebar di 1.019 desa atau kelurahan pada 189 puskesmas di kabupaten kota provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 34 anak yang ada di sini Batakte dan desa Sumili. Sini paling enak, kalau bang semau sekali. Ya. Maupun gereja yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dirut, Bakti Depan, dan juga dari Sinode, kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan bahwa di tempat ini. Ya, kita beri tepuk tangan. Ayo Pak. Para camat, kepala desa semua yang hadir di sini, Mama Pendeta, aku ada. Pendeta, terima kasih buat Ibu Pendeta untuk mengundang kita semua ada di sini dan bersama masyarakat. Terima kasih buat anak-anak tadi yang nyanyi, yang luar biasa, para manula, manusia lanjut usia. Kita hadir di tempat ini untuk bersyukur. Dan saya sangat gembira pertama karena untuk pertama kali dalam hidup saya sebagai gubernur, mau masuk selesai tahun keempat, nanti September tanggal 5, baru saya dapat beberapa gereja. Mungkin tidak lewat dari 5 gereja. Kalau pendetanya datang tidak seorang proposal. Datang kami mau panen, datang lihat dan sekalian dari panen itu kami mau bangun, kami punya rumah ibadah. Ini sebuah perspektif baru yang menurut saya perlu kita contoh, Pak Wakil Ketua Sinode. Nanti saya pelan-pelan mengajarkannya. Sebenarnya orang Kristen, orang yang sudah mengenal Yesus, itu tidak boleh lagi diskusi tentang dosa. Makanya saya bingung kalau orang bicara dosa, tidak lagi. Karena kita punya garantor. Sama seperti ini Bang NTT di sini. Kalau umpama ada yang pergi mau utang sama dia di kantor itu, lalu dia tidak punya apa-apa, maka saya bilang, kau di situ kalau garansi saya berapa rupiah bisa keluar? 10 juta. Kalau saya tambah lagi saya pun diri di situ berapa? 50 lah. Bapak kami taruh. Yang penting Bapak jamin. Maka orang itu utang kapanpun dia tidak bisa bayar pun tidak masalah. Karena sayalah menggaransinya. Lalu urusan orang ini dengan saya apa? Saya wajibkan dia bekerja dengan sesuai keinginan yang saya mau. Karena sayalah garansinya. Jadi dalam paham dan semangat kita
membangun pemahaman kita sebagai umat yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita. Dia penebus, dia garantor, dia garansi kita. Karena kita punya garantor, kita tidak pernah ngomong tentang hutang. Karena setiap orang yang bicara tentang dosa, dia beromong tentang hutang. Tidak boleh. Kita tidak lagi bicara tentang hutang. Jadi tidak ada manusia Kristen itu berdosa. Tidak ada lagi. Karena dia sudah ditanggung hutangnya. Maka apa yang harus dia kerjakan? Dia harus menjadi bagian kolaborasi dengan Tuhan. Dia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, ini mindsetnya harus begitu. Kalau nggak kami berdosa. Nggak, itu berarti kamu menghina garantor yang telah menggaransikan kamu. Bayangkan kalau di Pak Alex itu saya sudah tanggung hutangnya, dia bilang, saya berhutang. Tidak, kamu tidak hutang, yang saya yang hutang. Hutang kamu saya yang pikul, maka saya yang berhutang. Bukan lagi kamu. Nah, ini cara berpikir kita. Maka saya lebih suka bahwa dosa itu bukan dihapus. Saya tidak suka itu kalimat. Saya bilang dosa ditebus. Karena itu kita tidak perlu lagi diskusi tentang dosa hari ini. Pengikut Yesus tidak boleh lagi diskusi tentang dosa. Yang dia diskusikan adalah bagaimana saya menjadi bagian dalam pembangunan kerajaan Allah dengan diri saya. Karena itu inputnya satu. Kita berada dalam rumah ibadah. Itu aku ada. Saya suka itu gereja punya nama. Lihat sudah, aku. Ada apa? Apa itu ada? Satu kesatuan tidak terpisahkan. Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Satu kesatuan. Kamu adalah rantingnya. Aku ranting, akulah pokok anggurnya. Bapakkulah pengusahanya. Bayangkan, itu kolaborasi. Kalimat-kalimat teori-teori kolaborasi semua. Tapi kita hobi kerja sendiri. Gereja sendiri, dia berdoa sendiri, kita putar sendiri, tanganga di situ, camat sendiri, kepala desa sendiri, bupati dia tanganga sendiri, wakil di pemetangga sendiri, dong tanganga sama-sama datang, dia lari pilihan apa, dandim jalan sendiri, kapolsek jalan sendiri, dan semua jalan sendiri. Itu nama orang bilang namkak. Itu namkak. Jadi itu tidak bisa. Kita kerja bersama. Dan kerja bersama itu perlu kecerdasan. Input kecerdasan harus dimiliki orang-orang kerja bersama. Tidak bisa kerja bersama buta tuli semua. Contohnya jembatan tadi. Karena itu lewat tempat ini saya minta Pak Bupati nanti duduk bersama. Jangan tunggu kita datang dulu baru lihat ada jembatan. Seluruh wilayah Kabupaten Kupang sudah didesain infrastrukturnya, entah jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Berapa banyak jembatan yang ada menjadi masalah di Kabupaten Kupang. Jadi kita tahu semuanya, ini problem. Berapa uang yang kita butuhkan? 2 triliun. Maka 2 triliun ini kita cari dalam tahun berapa selesai, maka seluruh jembatan selesai. Itu berarti orang tahu, ini orang pintar yang duduk. Tidak boleh tiap kali jalan ada jembatan. Jalan ada jembatan. Lama-lama jalan. Setiap kita tahu jembatan. Jadi kesetuju di kantor, di PU itu kita lihat. PU Kabupaten Kupang. Ini jembatan semua diproses. Bukan jembatan kabupaten saja. Seluruh jembatan, apakah itu provinsi, nasional, kabupaten, jalan desa, semua, seluruh infrastruktur yang ada di tempat kabupaten itu ada. Tadi saya sudah perintahkan Kadis PU. Seluruh jalan dari seluruh provinsi ini harus selesaikan cepat. Kita mau lihat. Perlu uang berapa banyak? Uang ini kan cari saja. Tapi kan desainnya harus ada. Baru kita bisa bicara, entah uangnya di mana kita bicara. Nanti datang dari gereja bisa kita ngomong dari gereja. Kau punya uang kolektornya, kau fokus di sini, nanti kami bayarnya cara ini. Bisa juga. Nah karena itu Pak Bupati tidak bisa pinjam 25M. Saya tadi ketemu dengan anggota DPRD Kabupaten Kupang juga. Saya mau ngomong dengan Pak Bupati ya. Kalian jaga baik-baik di DPRD sih. Kita punya masalah kan fiskal kita itu terbatas. Uang kita itu terbatas. Uang yang terbatas ini tidak bisa membangun hebat. Kalau kerja sendiri, harus kerja dengan pinjaman daerah. Jangan pernah berpikir bahwa pinjaman daerah itu kalau Bapak berarti orang lari ditagih sama Bapak. Semua terlindungi dengan undang-undang. Tidak ada. Yang tangkap Bapak ditangkap bila Bapak pinjam lalu ambil uang itu terus dapat fee, itu Bapak ditangkap. Tapi kalau Bapak tidak ditangkap, siapapun tidak ditangkap Bapak. Nah, ini yang saya minta. Dengan infrastruktur yang buruk di
NTT pada umumnya, saya mendorong para bupati untuk pinjam. Bapak punya tempat itu, ruang Bapak itu bisa 250 miliar masuk nggak, Dirut? Bisa itu 250 miliar. Sekarang undang-undangnya lebih gampang. Sekarang lebih gampang sekali. Bapak mengajukan di bawah 6%, tidak perlu lagi persetujuan Menteri Keuangan. Kalau lama defisitnya di bawah 6%. 6% atau 5%? 6%. Jadi sekarang lebih mudah. Dengan defisit di bawah 6%, Bapak punya ruang fiskal bisa pinjam 250 miliar. Dari saya lihat APBD-nya. 250 miliar, jembatan ini kunci satu kali, tang, udah selesai. Jalan legal, 100 M. Ini 50 M. Bapak terpilih, kali duduk tenang-tenang, biarpun ada yang datang ganggu, dong, Bapak tetap menang. Tapi kalau barang tidak ada, saya bilang, Bapak akan kalah. Betul tidak? Nah, Bapak ini saya kira main-main ini. Tapi kalau uang tidak turun Bapak, dalam dek-deka ini, Bapak tunggu nasib sudah. Biar Bapak bawa uang datang mau ke saya bilang, makan uangnya, jangan pilih orangnya. Ya, saya ngomong apa adanya, karena ini, saya tidak sedang bekerja untuk dipilih. Saya kesini karena cara berpikir kita, kadang-kadang kita berpikir terlalu kecil, makanya kita miskin. Kita mulai start dari uang kita berapa? Bukan, kita mau bikin apa? Lalu berapa uang yang dibutuhkan? Di mana carinya dan bagaimana cara carinya? Itu cara berpikir yang benar. Jangan mulai dari uang kita sekian. Uang begini. Saya tidak bisa. Nah, itu orang miskin punya cara berpikir. Maka itu saya selalu bilang teman-teman di orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kalau orang-orang kaya Israel, saya bilang, ya beda NTT dengan kalian pun tempat. Kalian pun tempat itu diberkati Tuhan, susu dan madu, luar biasa. Orang bilang, Victor, jangan lu percaya. Tulisan Alkitab itu bukan harafiah seperti itu. Itu tempat, kami lihat dari Google ini ke pusat telit. Kamu punya NTT itu yang susu dan madu. Kami punya nih penuh dengan lahir batin penderitaan. Karena tidak ada apapun di sana. Apa dimaksud susu dan madu oleh Tuhan? Adalah pengetahuan kami. Adalah keberanian kami. Adalah kepedulian kami. Itulah yang dibangun. Maka itu nenek moyang kami tidak pernah yang jadi budak, tidak pernah masuk di dalam tempat itu. Tempat yang dijanjikan itu nenek moyang yang budak tidak masuk. Karena mental budak tidak boleh datang tempat itu. Nusa Tenggara Timur selalu start dengan uang. Itu mental budak. Mental budak itu start dari sesuatu yang dia miliki, bukan dari desain besar yang dia punya. Karena itu saya ingin untuk kita mulai dari situ. Saya datang pertama saya jadi gubernur, saya tanya, berapa jalan provinsi yang rusak? Sekian banyak. Uang pakai apa? Bisa. Rencanakan saya mau bikin habis semua. Tidak bisa. Hah? Kok tidak bisa? Oh, diberhentikan hari ini. Maka saya berhentikan langsung di sini. Bagaimana saya perintah kau bikin dulu yang tahu tidak bisa? Ambil kasus badu. Datanglah manusia kancil satu. Saya lihat kecil-kecil. Kau bisa bikin begini bisa? Bisa. Ini boleh harapan. Karena itu jangan pernah kita punya anak buah dibilang, Pak, ini bisa bikin? Tidak bisa. Alam pecat dia. Karena kalau orang bilang tidak bisa itu stop. Kalau orang bilang bisa Bapak dengan catatan. Catatan ini yang kita urus. Nah kita bawa orang ini tidak, dia start tidak bisa. Yang tidak bisa kita pecat sudah. Ya tunggu lama lagi, itu orang pecat. Langsung pecat. Karena itu bahaya buat kita. Barang yang menyampaikan pada kita bahwa kita stop berjalan. Sementara dalam hidup kita tidak boleh stop berjalan. Maka kita harus cari solusi. Nah, karena itu hari ini dia telah bangun sekitar 1.100 km jalan provinsi hari ini. Selamat Sinanabu. Sama seperti Anyar Pendarukan dan harus membangunnya. Itu pekerjaan-pekerjaan besar yang kita bangun. Setiap kali kita lewat hutan, duri hutan apa kita lihat 4-0 tidak ditanam. Orang bilang air tidak ada. Bisakah air ada nanti? Tidak ada. Oh gila. Air tiap bulan itu tiap tahun pasti ada air. Tuhan kirim ke kau sedikit-sedikitnya 3 bulan, tiap tahun. Kapan kau tanam itu tampak? Nah, kita kan begitu. Maka saya bilang, tiap tahun begitu Tuhan memberikan rahmatnya kepada Nusa Tenggara Timur lewat 3 bulan hujan. Itulah seluruh tempat dimanapun harus tertanam dengan baik. Nah, itu gerakannya tidak bisa gerakan kecil, harus gerakan besar. Bupati, kepala desa, camat, semua harus digerakkan di lapangan. Jadi tanya camat itu, Pak Bupati, lahan kamu yang kosong yang tidak pernah bisa ditanam tahun kemarin hujan turun berapa banyak? Catat. Lu perlu berapa tenaga kerja untuk masuk di situ? Kita duduk untuk ngomong. Maka kantor semua Bapak bawa pergi. Tidak ada lagi hari ini kita di kantor sini. Semua turun dalam 6 hari, semua di situ tanam berapa di tempat ini. Selesai. Daripada Bapak kasih mereka juga tidak kerja, main-main sembarang. Main game, main ini mana Bapak tahu.
Saya bawa semua di lapangan begitu. Kasih tidur sendong di antara itu rumah-rumah dan belajar juga dengan orang-orang ini. Kita nih orang miskin punya kerja beda orang kaya. Kalau orang kaya kerja dia santai. Dia telepon, nanti kau datang ya, baik. Kalau orang miskin tidak bisa, kita semua miskin, sudah ada apa-apa. Maka kita punya militansi dan kekompakan itu yang harus kita dorong. Militan, kerja mati-matian. Dan kompak. Kompaknya apa? Semuanya jadi satu, fokus. Saya kepikir kalau umpama seluruh honor di Kabupaten Kupang diturun di 200 hektar, itu dalam tempo 5 hari habis tertanam. Percaya nggak? Percaya nggak? Coba tes, kalau tidak percaya, coba aja sendiri. Coba kita coba. Jemaat saya dulu, saya nggak tahu kalau umpama di Batule saya, tapi di Semau dulu bapak saya ajak saya dari Indonesia pindah ke Semau, itu umur 5 tahun. Lalu saya belajar satu hal di Semau itu. Mereka punya kerja namanya kerja berupa. Kerja mereka bersama. Di dalam gereja itu nanti diumumkan, kerja berupa minggu ini, artinya semua jemaat itu bekerja di kebun orang ini. Dan yang dapat pekerjaan ini, yang dibantu ini adalah mereka satu, para janda yang tidak bisa kerja. Mereka-mereka yang tidak produktif. Ini semua fokus di situ. Maka dia punya lahan akan dikerjakan cepat selesai. Sekarang ini kita individualistis. Kita sedang masuk gereja tapi kita hidup sendiri. Nanti keluar gereja kita keluar sendiri-sendiri soal pusing orang lain pengurusan. Karena itulah di sana kita punya letak kelemahan dan kekurangan kita. Kita cenderung individualistis. Individual banget. Tidak ada lagi kolektivitas. Kohesi kebersamaan itu kehilangan kita. Karena itu saya ingin dalam semangat seperti ini, hari ini saya di sini, malam nanti saya akan tidur di Pantai Puru. Tadi saya sudah lewat, lihat di pantai. Nanti perlu dirapikan sedikit. Nah, kita perlu untuk menggerakkan semua. Tidak bisa pemerintah saja, karena pemerintah itu meucian. Atau orang China bilang meucian, no have money. Jadi itu meucian. Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, apa yang kita gerakkan bersama, masuk sama-sama. Dari pengusaha kita aja. Dari teman-teman yang kita gerakkan semua. Karena itu saya minta Pak Kadis nanti kumpulin orang-orang, kita duduk. Bicara. Mulai bangun di sini. Lalu kita bilang, nanti Pak Maksi, yang tender proyek, kau tender dapat proyek ini, kau bangun di sana. Kau untung bangun di sana, bantu sedikit di sana. Nah, lewat begitu. Jadi ini karena orang tempat miskin tuh harus segala pikiran tuh ada. Pak Mas Neno punya, kan ada yang tender proyek di Pak Mas Neno situ. Panggil saudara, saya punya masyarakat di sana susah. Kau pi bangun dulu tempat tinggal yang baik sedikit di situ. Buat orang kalau pergi di situ bisa tinggal di situ. Panggil lagi satu, kau bangun restoran dulu. Jadi sebenarnya kita ini jangan program APBD. Dengan cara kita punya sebagai kuasa pun kita bisa perintah orang kiri kanan. Yang tidak boleh bilang, kau pergi habis itu, kau bagi saya. Nah, itu ditangkap. Kalau tidak ada itu, tidak ditangkap. Biar orang mau periksa kiri kanan, tidak ditangkap. Tidak akan terangkap. Nah, karena itu saya ingin ini menjadi pikiran-pikiran kita. Ini membawa pikiran baru. Jadi setiap kali kita pergi gereja, jangan pergi hapus dosa. Salah itu. Pergi belajar supaya nilai-nilai berani, cerdas, peduli itu keluar dari diri kita. Bukan minta Tuhan masuk surga. Tidak ada. Belajar yang sungguh-sungguh dalam gereja. Yang itu gereja harus menjadi pionir kecerdasan. Pionir keberanian. Pionir kepedulian. Nilai-nilai itu harus ada dalam gereja. Bukan datang untuk hapus dosa. Tidak, kau pendeta. Yang hapus tanggung jawab semua. Kita tidak hanya ikut-ikut satu ajar orang supaya ikut campur kerja. Tidak lagi hapus-hapus dosa. Maka saya bilang tanya, kau berdosa? Tidak. Dosa saya sutelan bulat-bulat. Saya bikin apapun, dia makan bikin apa. Nah, tunggu saya apa? Saya harus menjadi bagian terpenting dalam kolaborasi dengan Yesus. Siapa itu? Membangun mereka yang lapar haus, telanjang terpenjara sakit, orang asing. Ini fokus orang Kristen menuju ke sini. Dari provinsi entah datang dari pusat, tapi rencanakan dengan baik berapa uangnya, barangnya dari apa. Umpama tadi bilang, cor pakai beton 30 miliar jembatan. Kalau pakai rangka baja 50 miliar. Bikin sah semua. Nanti kalau kita lihat ini uang di mana. Bisa kita pergi Menteri PU, bisa kita cari jalan di mana, bisa kita pinjam tambah. Kita lihat. Atau kita bilang Mas Neno, kau pinjam sudah, nanti 50 dari situ, nanti kita ambil taruh di sini. Bisa saja. Nanti saya pergi bilang ke keluarga-keluarga di sini sampai di mulai apa semua. Karena jembatan sudah bangun, maka seluruh daerah ini harus 80% koridor Mas Neno. Umpamanya begitu. Kalau dia tidak jadi, maka kalian jam pilih apa-apa sudah mati mampus. Siapapun datang kalian pilih lain sudah. Mau hantu juga hantu sudah di situ.
Kan begitu saja sebenarnya. Tapi kan perencanaannya harus ada. Kita harus perencanakan dengan benar berapa uang, berapa segala macam. Nah itu terima kasih buat semua. Dan kita. Sekarang laporan terakhir kepada saya 22, berapa Ibu Leri Salermo? 22%. Saya ingin sebelum saya turun dia ada di sekitar 10. Saya mau itu 10% dan 42 pi 10. Kerja besar. Sumbangan terbesar itu datang dari ETS, Kabupaten Kupang dan yang lain-lain. Saya minta itu gerakan hebat kita. Dan ini kebersamaan kita dalam desain kebersamaan. Terima kasih kepada Bank NTT yang ikut berpartisipasi untuk melakukan makanan tambahan bagi anak-anak. Dan ini diharapkan terus menerus, jangan satu hari. Dan maksimalkan satu hari gubernur datangnya. Terus sampai itu anak jadi. Sampai dia betul, sampai dia jadi kuat berdiri mandiri. Dan sambil itu saya ajar mereka tentang makanan tambahan di sekelilingnya yang menjadi kekuatan pangan lokal yang tidak kalah dengan pangan manapun. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan.